Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salma dari kelas 11 IPA 2 SMA Islam Al-Azhar 18 Pilihan Wisata. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang koloid. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan melakukan percobaan menggunakan bubuk susu sebagai media pembelajaran materi kali ini. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Lalu nyalakan api. Tuangkan air dan masak hingga mendidih. Masukkan bubuk susu ke dalam gelas cukupnya. Lalu tuangkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas. Di sini larutan susu adalah sol, di mana zat terdispersinya atau zat terlarutnya adalah bubuk susu, dan zat pendispersinya atau zat pelarut adalah air. Larutan yaitu campuran zat yang tidak dapat dipisahkan lagi, terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya, air sebagai zat pelarut dan sirup sebagai zat terlarut. Lalu ada suspensi. Suspensi yaitu campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat dilihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop, dan lama-lama zat tersuspensinya akan mengendap. Contohnya, air sebagai zat pelarut dan kopi sebagai zat terlarutnya. Yang terakhir ada koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar merata dengan ukuran partikel terdispersinya antara 1 sampai 1000 nanometer. Contohnya air sebagai zat pelarut dan bubuk susu sebagai zat terlarut. Sistem koloid terbagi menjadi dua fase, yaitu fase terdispersi dan juga fase pendispersi, yang dimana fase terdispersinya yaitu zat terlarut dan juga fase pendispersinya yaitu zat pelarut. Contohnya pada pembuatan minuman susu, zat terdispersinya yaitu bubuk susu dan zat pendispersinya adalah air. Ada 4 macam koloid. Yang pertama sol. Sol yaitu koloid yang mengandung fase terdispersinya padat. Ada 3 jenis sol, yaitu sol padat, sol cair, dan sol gas. Yang kedua ada emulsi. Emulsi yaitu koloid yang mengandung fase terdispersinya cair. Ada 3 jenis emulsi. Yang pertama emulsi padat, emulsi cair, dan emulsi gas. Yang ketiga ada buih. Buih yaitu koloid yang mengandung fase terdispersinya yaitu gas. Ada 2 macam buih, yaitu buih padat dan buih cair. Yang keempat ada gel. Gel yaitu koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Ada 2 cara untuk membuat koloid. Yang pertama dengan cara kondensasi, yaitu dengan cara mengubah partikel larutan sejati menjadi partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui cara yang pertama reaksi redoks, yaitu pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida. Yang kedua ada hidrolisis, yaitu pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3. Yang ketiga ada dekomposisi rangkap, yaitu sol AS2S3 dapat dibuat dari reaksi antara H3ASO3 dengan larutan H2S. Yang keempat ada penggantian pelarut, yaitu apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid yaitu gel. Yang kedua bisa dengan cara dispersi, yaitu dengan cara memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Dengan cara yang pertama mekanik, yaitu dengan cara penggoresan zat padat menjadi halus kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Yang kedua dengan cara peptisasi, dengan cara memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Yang ketiga busur Bredig. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersinya dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Ada banyak manfaat koloid untuk kehidupan sehari-hari, sebagai contoh untuk penjernih air, untuk perebusan telur, sebagai deodoran, sebagai bahan makanan, sebagai bahan pencuci, dan masih banyak lagi.